وصولهم وفروعهم الله يتغشى برحمته وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب السادس في آداب القراءة. Hadal babu huwa maksudul kitabi wa huwa muntashirul kitab. Al-babu sadisu utawi bab kang nomor 6 iku fi adabil qiraati kang tetep ing dalem martelaaken pira-pira tata kramane maca Al-Qur'an. Al-babu sadisu utawi bab kang nomor 6 fi adabil qiraati iku tetep ing dalem martelaaken pira-pira tata kramane maca Al-Qur'an. Panduan-panduan dalam membaca Al-Qur'an. Hadal babu utawi ikilah bab. Huwa ya hadal bab. Hadal babu utawi ikilah bab. Huwa ya hadal bab. Atau kalau kita menjadikan khobarnya jumlah, huwa iku utawi hadal bab maksudul kitabi iku perkara kang den sejo kitab. Hadal babu utawi ikilah bab huwa ya hadal bab. Kalau dhamir sya'an huwa ya hadal bab huwa mau dijadikan jumlah huwa iku utawi hadal bab maksudul kitabi iku perkara kang den sejo kitab. Wa huwa utawi hadal bab muntasyirun iku kang gumelar jiddan kelawan banget sangat luas. Wa huwa utawi hadal bab muntasyirun iku kang gumelar jiddan kelawan banget. Penjelasannya bab ini sangat begitu luas. Tapi kata Imam Nawawi wa ana utawi ingsun usyiru iku awe isyarah sapa ingsun. Wa ana utawi ingsun usyiru iku awe isyarah sapa ingsun ila atrafin maring pira-pira bagian mimma qasidihi saking pira-pira perkara kang den sejo hadal bab. Ila atrafin maring pira-pira bagian mimma qasidihi saking pira-pira perkara kang den sejo hadal bab. Tujuane karohatal itolati krana sengiti dawaaken kalam. Karohatal itolati krana sengiti dawaaken kalam wa khaufan lan krana wedi ala qarihi ing atasi wong kang maca hadal bab minal malalati saking bosen. Wa khaufan lan krana wedi ala qarihi ing atasi wong kang maca hadal bab minal malalati saking bosen jenuh. Fa awwalu dzalika mongko utawi kawitane mengkono-mengkono adabul qiraah. Fa awwalu dzalika mongko utawi kawitane mengkono-mengkono adabul qiraah yajibu iku wajib alal qari ngatasi wong kang maca Al-Qur'an. Yajibu iku wajib ala qarihi ngatasi wong kang maca Al-Qur'an. Yang pertama wajib apa? Al-ikhlasu apa ikhlas. Al-ikhlasu apa ikhlas kama kaya keterangan qaddamna kang wis dinginaken sapa ingsun hu ing ma. Keterangannya sudah di depan tentang masalah ikhlas. Kama kaya keterangan qaddamna kang wis dinginaken sapa ingsun hu ing ma. Yang kedua wa muraatul adabi lan ngareksa tata krama ma'al Qur'ani dalam sertane Al-Qur'an. Umra'atul adabi lan
lan ngreksa tata krama ma'al Qur'an ing dalam sertane Al-Qur'an. Fayam bagi lan sayukja ayyastahdira apa yen to amrih ngadiraken sapa qari. Fayam bagi mongko sayukja ayyastahdira apa yen to amrih ngadiraken sapa qari. Mampu untuk menghadirkan fi nafsihi ing dalam atini qari. Fi nafsihi ing dalam atini qari annahu ing satuhune qari. Yunajikum bisik-bisik sapa qari Allah ing Allah Ta'ala. Yunajiku bisik-bisik utawa iku munajat sapa qari Allah ing Allah. Wa yaqra'a fayam bagi ayyaqra'a. Wa yaqra'a lan maca sapa qari. Wa yaqra alan maca sapa qari ala halin ala haliman ing ngatasi tingkai wong ala haliman ing ngatasi tingkai wong yara kang ningali sapa man Allah ing Allah Ta'ala yara kang ningali sapa man Allah ing Allah Ta'ala fa innahu mongko sa'atuhune qari fa innahu mongko satuhune qari iku illam yakun lamun ora ana sapa qari ya rahu iku ningali sapa qari ing Allah fa innahu mongko satuhune qari illam yakun iku lamun ora ana sapa qari ya rahu iku ningali sapa qari ing Allah fa innallaha ta'ala ya rahu fa innallaha mongko satuhune Allah Ta'ala ya rahu iku ningali sapa Allahu ing qari. Fa innallaha mongko sa'atuhani Allah Ta'ala ya rahu iku ningali sapa Allah. Faslun ay hadal faslun utawi iki ku fasal. Wa yang bagi lan sayukja ida arada ing dalem nalikane ngarepaken sapa qari al-qiraata ing maca Al-Qur'an. Yang harus diperhatikan bagi pembaca Al-Qur'an itu apa? Bukan hanya sekedar membaca saja. Al-qiraata ing maca Al-Qur'an pertama ayunadifa yen to bersihaken sapa qari. Yen to bersihaken sapa qari fahu ing lisane al-qari. Bisiwaki kelawan siwak. Wa ghairihi lan sa'liyani siwak. Wal ikhtiyaru utawi kaul kang den pilih fi siwaki ing dalam siwak. Wal ikhtiyaru utawi kaul kang den pilih fi siwaki ing dalam siwak iku ayakuna yen to ana apa siwak bi'udin iku kelawan kayu min arokin saking kayu arok. Ayakuna iku yen to ana apa siwak bi'udin iku kelawan kayu min arokin saking kayu arok. Wa yajuzulan menang apa siwak bisa ailil idan kelawan piro-piro sekarini piro-piro kayu. Boleh kayu apapun bisa dibuat siwak. Kayu kapok ya. Kayu pau nah, itu boleh. Cuma nanti berpahala apa tidak. Nah, itu. Wa bikulli malan kalawan saben-saben perkara yunadifu kang bisa bersihaken apa ma. Wa bikulli malan kalawan saben-saben perkara yunadifu kang bisa bersihaken apa ma kal khirqati kaya kain al khashinati kang kasar. Wal isnan lan kulit kang garing. Wal isnan lan kulit kang garing. Wa ghairi dzalika lan sa'liyani mengkono kal khirqah ila akhirih. Wa fi husulihi lan iku tetep ing dalam hasil siwak bil usbu'i kelawan jeriji. Boleh kita bersiwakan dengan menggunakan jari-jari kita. Atau bahkan jari-jari temannya ngincem.
al khashinati kang kasar. Salah satu aujuhin utawi telu pira-pira wajah. Li ashabi Syafi'i kedue pira-pira pendapati ashabu Syafi'i. Rahimah mugi-mugi melasihu min ashabu Syafi'i Allah subhanahu ta'ala. Amin. Asyharwa utawi masyhure aujah. Asyharwa utawi luweh masyhure aujah. Annahu iku sa'atuhun siwak. Siwak menggunakan jari-jari yang kasar. Itu la yahsulu iku ora hasil apa siwak. La yahsulu iku ora hasil apa siwak. Wasani utawi kang nomor loro yahsulu iku hasil apa siwak. Yahsulu iku hasil apa siwak. Wasali utawi kang nomor telu yahsulu iku hasil apa siwak. Illam yajid ghairaha. Illam yajid lamun ora nemu sapa wong ghairaha ing sakliyane al-usbu al-khashina. Illam yajid lamun ora nemu sapa wong ghairaha ing sakliyane jriji kang kasar. Tidak menemukan lagi siwaknya, kayu ndak ada kecuali menemukan tangannya sendiri yang kasar ya, atau tangan temannya. Wala yasulu lan ora hasil apa siwak in wajada lamun nemu sapa wong ing ghair. Wala yasulu lan ora hasil apa siwak in wajada lamun nemu sapa wong ing ghair. Wa istaqulan siwakan sapa wong ardhon kelawan mujur. Wa istaqulan siwakan sapa wong ini tata cara bersiwak. Wa istaqulan siwakan sapa wong ardhon kelawan mujur atau melebar mubtadian hale wong kang ngawiti. Hale wong kang ngawiti bil janibi kelawan arah atau sisih al aymani kang tengen min famihi saking cangkeme wong, saking lisane wong. Wayan wilan niat sapa wong bihi kelawan siwak al-ityana ing nekani bisunnati kelawan sunnah. Qala dawu ba'dul ulama sapa sebagiane pira-pira wong alim. Yaqulu dawu sapa wong inda siwak ing dalem nalikane siwakan. Doanya bersiwak Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Nah, kalau ndak apal Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bilisati. Ya itu. Cukup ini. Ya, kata ba'dul ulama. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin baru kita melakukan siwak. Allahumma du Allah barik mugi-mugi paring barokah tuan li maring ingsun fihi ing dalem siwak. Ya arhamur rahimin. Fihi ing dalam siwak ya arhamur rahimin dulu luweh welase pira-pira dat kang welas. Qala dawu al-Mawardi sapa Imam Mawardi min ashabi Syafi'i saking pira-pira ashabu Syafi'i. Ing dawu yustahabbu dan sunataken ayastaka apa yen to siwakan sapa wong fi dhahiril asnani ing dalam jabane pira-pira untu wa batini halang batini asnan. Apa yen to siwakan sapa wong fi dhahiril asnani ing dalam jabane pira-pira untu wa batini halan pira-pira batini asnan. Wa yamurru lan nglakokaken sapa wong asiwaka ing siwak ala atrafi asnanihi ing atase pira-pira pucuke pira-pira untune wong. Wa yamurru lan nglakokaken sapa wong asiwaka ing siwak ala atrafi asnanihi ing atase pira-pira pucuke pira-pira untune wong. Wa qarasi adrasihi bisa ditasdid bisa tidak. Wa qarasi bisa wa qarasi adrasihi lan pira-pira pangkale pira-pira untu mbami wong gigi geraham. Wa qarasi adrasihi atau bisa wa qarasi adrasihi bisa ditasdid juga bisa tidak. Lan pira-pira pangkale pira-pira untu bami wong.
Wa sakfi halqihi lan arah dure tenggorokane wong. Imroron kelawan ngelakuaken rafiqon kang alus. Qalu dawuh sapa ulama. Qalu dawuh sapa ulama ing dawuh wayam bagilan sayukjo ayastaga apa yen to siwakon sapa wong bi'adin kelawan kayu mutawassitin kang sedengan. Kayunya jangan panjang-panjang, yang kayu dibuat siwak. Bukan dibuat siwak 2,5 meter. La syadidil yabusah, ora kang banget garingi. Ora kang banget garingi. Wala syadidir rutubah lan ora kang banget telesi. Ora kang banget telesi. Siwaknya tidak terlalu basah, tidak terlalu kering, juga tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Qala dawu sapa Imam Al-Mawardi ing dawu fa inistadda. Mongko lamun dadi banget. Ya bisuhu apa garinge siwak. Fa inistadda mongko lamun dadi banget apa ya bisuhu apa garinge siwak layyanahu mongko ngelemesaken sapa wong hu ing siwak. Layyanahu mongko ngelemesaken sapa wong hu ing siwak bil ma'i kelawan banyu. Wala ba'salan ora ana bahaya iku maujud. Wala ba'salan ora ana bahaya iku maujud bistimali siwaki ghairihi kelawan gunakan siwake sakliyane wong. Boleh kita menggunakan atau minjem siwaknya orang lain. Tidak apa-apa. Tapi dengan catatan biidnihi kelawan idini ghairihi. Biidnihi kelawan idini ghairihi. Wa amma idza kana lan anapun ing dalem nalikane ana famuhu apa lisane wong najisan iku najis. Bidamin kelawan geti aw ghairihi utawa sa'liyane dam. Fa innahu mongko satuhune siwakan yukrahu iku den makruhaken lahu maring man qiraatul qur'ani apa maca al-Qur'an qabla ghuslihi ing dalem sadurunge basuhe fammuhu qabla ghuslihi ing dalem sadurunge basuh fammuhu. Wa hal ana ta yahrumu haram apa qiraatul Qur'an qabla ghusli. Wa hal ana ta yahrumu haram apa qiraatul Qur'an qabla ghusli. Apakah diharamkan membaca Al-Qur'an sebelum dia membasuhnya? Maka qala Al-Rawani sapa Imam Ar-Rawani min ashabi Syafi'i saking pira-pira santrine Imam Syafi'i an walidihi saking wong tuane Ar-Rawani ing dawuh yahtamilu wajhaini. Yahtamilu memper apa jawab yahtamilu memper apa jawab hal yahrumu iku wajhaini ing wajah loro wal asahu utawi kang luwih asah la yahrumu iku ora haram apa al-qiraah la yahrumu iku ora haram apa al-qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadis fi adabil qiraah. Bab yang ke-6 setelah kita melalui pembahasan anjuran-anjuran bagi mereka yang membaca Al-Qur'an, bagi mereka yang menghafalkan Al-Qur'an. Yang ke-6 adalah menjelaskan tentang panduan-panduan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu ada tata caranya, bukan hanya sekedar membaca ya. Bukan hanya sekedar kita membaca saja, akan tetapi banyak anjuran-anjuran yang harus kita perhatikan ketika membaca Al-Qur'an. Hadal bab huwa maksudul kitab. Bab tentang panduan Al-Qur'an ini, tentang adab Al-Qur'an ini memang tujuan yang awal, maksudul a'dham. Tujuan yang memang harus tujuan yang pertama dalam pembahasan kitab At-Tibyan ini. Oleh karena itu wa huwa muntasyirun jiddan. Pembahasan dalam adabul qiraah, pembahasan dalam menjelaskan tata cara membaca Al-Qur'an itu sangat begitu luas.
Oleh karena itu kata Imam Nawawi, wa ana usyiru ila atrafin min maqasidihi karahatal italah. Sekalipun pembahasannya sangat luas, sangat lebar, akan tetapi saya sebisa mungkin ya, untuk mempersingkat ya, pembahasan-pembahasan dan begitu jelas ya, agar tidak terjadi karahatal italah, agar tidak terjadi pembahasan-pembahasan yang tidak ada gunanya. Sehingga oleh Imam Nawawi nanti dibahas begitu jelas, ya, begitu singkat, padat, ya, sehingga bisa mudah dipaham. Dan juga Imam Nawawi menyingkat pembahasan adabul qiraah ini tujuannya juga wa khaufan ala qari'ihi minal malalah, ya, agar Imam Nawawi khawatir terjadi kejenuhan dalam membaca bab ini, sehingga oleh Imam Nawawi pembahasan yang awalnya begitu jelas, begitu panjang, oleh Imam Nawawi dipersingkat dan tidak mengurangi isi dari pembahasan itu. Fa awwalu dzalika yajibu 'alal qari. Ini adab yang pertama adalah wajib bagi orang yang membaca Al-Qur'an, siapapun itu, laki-laki, perempuan, orang tua, anak muda, ya, anak kecil, anak dewasa. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas, ya. Ikhlas itu mengerjakan amaliyahnya memang li'ajlillah, bukan li'ajlin nas. Ya, bukan karena tujuan yang lain. Akan tetapi dia itu memang betul-betul ibadah kepada Allah. Ikhlas, ya. Tidak akan terkendala baik dirinya dipuji oleh orang lain, itu tidak akan membuat dirinya lebih semangat atau lebih malas lagi, itu namanya ikhlas. Kama qaddamnahu, dan keterangan tentang masalah ikhlas itu sudah ada di depan. Yang kedua, wa mura'atul adab ma'al qiraah. Yang kedua, di samping dirinya ikhlas, juga menjaga tata krama dalam membaca Al-Qur'an. Ada akhlaknya. Sebab Al-Qur'an itu bukan kalamun nas, akan tetapi kalamullah, kalamnya Allah. Dan itu termasuk mukjizat terbesar, dan tidak ada yang bisa menandingi terhadap keijazannya Al-Qur'an, kehebatannya Al-Qur'an. Oleh karena itu setiap yang menyentuh itu harus dirinya suci, la yamassuhu illal mutahharun, harus suci, ya. Dimuliakan. Apapun ketika sesuatu itu sudah berdampingan dengan Al-Qur'an. Sesuatu kalau sudah berdampingan dengan Al-Qur'an pasti menjadi mulia. Jangankan manusia, jangankan seorang hamba, kertas biasa ketika sudah bertuliskan Al-Qur'an, maka kertas yang semulanya kosong dan di situ sudah tertulis lafaz-lafaz Al-Qur'an, dan itu akan menjadi mulia. Itu bedanya Al-Qur'an dengan yang lain. Manusia sudah sering membaca Al-Qur'an, itu akan menjadi beda nilainya di hadapan Allah. Orang yang membaca Al-Qur'an dan orang yang tidak membaca Al-Qur'an sama sekali. Nilainya akan beda. Itu adalah Al-Qur'an. Fa yanbaghi yastahdhiru fi nafsihi annahu yunajillaha ta'ala. Maka hendaklah bagi yang membaca Al-Qur'an, siapapun itu, untuk istihdar dalam hatinya, menghadirkan dirinya bahwa dirinya itu yunajillaha ta'ala, sedang langsung kontak langsung kepada Allah, sedang berbisik-bisik terhadap Allah. Oleh karena itu dia harus menghadirkan bahwa dirinya itu sedang apa? Sedang munajat kepada Allah. Kalau sudah kita munajat kepada Allah, ya tentunya harus dalam kondisi, dalam keadaan bersih, ya. Seperti kita misalnya dipanggil guru kita, dipanggil kiai kita, dipanggil ustadz kita, kita selalu diam, ya, dan menjaga etika ketika kita berada di hadapan guru, ya. Apalagi ini kepada Allah, ya. Bajunya harus bersih, ya. Nanti juga disunnahkan kita untuk bersiwakan, ya. Yang kedua, wa yaqra'a ala halin man yarahu Allah ta'ala. Maka hendaklah juga bagi mereka yang membaca Al-Qur'an itu sepertinya dia yarallah ta'ala,
sebisa mungkin dia itu melihat kepada Allah. Dalam hatinya dia sepertinya melihat kepada Allah. Sehingga dirinya dia yakin juga dia istihdzar karena dirinya berada di hadapan Allah. Sebisa mungkin kita melihat kepada Allah ya, ketika membaca Al-Qur'an ya, dalam keadaan orang yang bisa melihat kepada Allah. Fa innahu illam yakun yarahu fa innallaha ta'ala yara. Andaikan kita sudah tidak bisa memfokuskan kita bahwa kita melihat kepada Allah, maka yang kedua adalah bahwa Allah Ta'ala itu mengawasi kepada kita. Ya, makanya dalam ibadah itu anta'budullah ka'annaka tarah. Nah, itu. Jadi kita mengabdi, menyembah kepada Allah, ibadah kepada Allah, itu seakan-akan kita melihat langsung kepada Allah. Waktu sholat, ya, itu sepertinya ada Allah ya, di hadapan kita. Langsung melihat kepada kita. Itu akan menyebabkan kita lebih khusyuk ya, dan juga lebih ikhlas dalam ibadah. Faslun wa yanbaghi idza arada al-qira'ah ayyunadhifa fahu bisiwaki wa ghairihi. Ini disunnahkan juga bagi orang yang membaca Al-Qur'an ya. Itu untuk membersihkan terlebih dahulu mulutnya. Ya. Mulutnya itu terlebih dahulu untuk dibersihkan bisiwaki dengan menggunakan siwak wa ghairihi, dan boleh selain siwak ya. Ya, kalau tidak tahu siwak yaitu kalau ada orang haji ya kita ziarah ke sana nanti akan kita mendapatkan siwak ya. Itu. Wal ikhtiyar fi siwak ayyakuna bi'udin min araq. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kesunahan siwak ya, yang lebih utama itu harus menggunakan kayu dari arok ya. Ya seperti siwak itu sudah. Itu namanya udin min arok ya. Itu kayu dari pohon arok. Wa yajuju bisairil aid. Boleh ya, kita menggunakan siwak dengan kayu-kayu yang lain ya. Kayu jatih ya. Kemudian kayu apa sudah ya. Yang penting kayunya tidak mendapatkan dari orang lain ya, bukan mengambil milik orang lain kayu. Ya, boleh ya, diperbolehkan menggunakan siwak dengan menggunakan kayu apapun, tapi yang lebih utama di situ adalah kayu arok ya. Boleh juga wabikul lima yunadif. Boleh menggunakan apapun ya, boleh bersiwak menggunakan apapun ya. Yang penting bisa membersihkan. Contohnya seperti kalihirqoh ya, seperti kain ya. Kain pel-pelan ya, tapi bukan pel-pelan yang sudah kita buat pel di lantai ya. Artinya kain yang kasar itu bisa dibuat siwak ya. Ya, baju temannya misalnya ya. Atau ya bajunya sendiri ya, yang kasar ya. Pokoknya dalika ya. Yang penting setiap sesuatu yang bisa membersihkan terhadap mulut kita, nah itu mendapatkan kesunatan siwak. Kemudian wa fi husulihi bil usbu, ya, karena siwak itu pahalanya sangat besar ya. Raqatani bisiwak khairun min sab'ina raqatan min ghairi siwak. Orang yang melaksanakan sholat menggunakan siwak itu pahalanya jauh lebih utama ya, daripada min sab'ina raqatan ya. Itu 70 rakaatnya orang yang tidak menggunakan siwak. Jadi 2 rakaat itu selisihnya berapa? 70 orang yang tidak menggunakan siwak. Jadi 2 rakaat menggunakan siwak dengan orang yang tidak menggunakan siwak itu pahalanya beda ya. 2 rakaat itu sudah seperti berapa? 70 rakaat orang yang tidak menggunakan siwak ya. Misalnya kita sholat subuh 2 rakaat atau sholat sunnah qobliyah ba'diyah 2 rakaat menggunakan siwak. Itu sudah senilai berapa? 70 rakaat ya. Padahal cuma kita menggunakan berapa rakaat? Sholatnya 2 rakaat. Nah, itu saking besar fadilahnya siwak ya. Bahkan kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Andaikan siwak itu tidak menyulitkan terhadap hambaku, ya kata Rasulullah,
kepada umatku, maka saya akan mewajibkan siwak itu setiap apapun, setiap kita mau melaksanakan apa, itu diwajibkan. Andaikan tidak menyulitkan terhadap umatnya Rasulullah. Terkadang kita sulit ya menggunakan siwak ya. Terkadang kita punya siwak tapi malas atau menggunakannya ya. Tidak harus kayu arogin ya. Dengan kain yang kasar ya. Nah, itu tidak masalah. Karena pahalanya sangat besar dan faedahnya luar biasa. Wa fi husulhi bil usbu. Kalau sekarang ada orang yang bersiwak menggunakan jari-jarinya, jari-jari yang kasar ya. Karena memang ada jari-jari itu yang halus ya. Dan juga ada jari-jari yang kasar ya. Ya, kalau untuk menemukan coba kita praktekkan atau kita salaman dengan orang lain. Ya, itu sudah dilihat di situ tangannya kasar dan tidak. Itu. Maka menurut Imam Syafi'i ya, itu ada 3 pendapat. Kalau ada orang yang bersiwakan dengan menggunakan jari-jari yang kasar, asyharuha annahu la yahsulu. Ya. Yang masyhur orang yang bersiwak dengan menggunakan jari-jarinya itu tidak mendapatkan pahala bersiwak. Ya. Yang kedua wasani yahsulu, bisa mendapatkan pahala bersiwak. Itu. Pendapat yang ketiga dari Ashabus Syafi'i adalah yahsulu illam yajid ghairaha. Dia tetap mendapatkan kesunahan bersiwak dengan catatan apabila dia tidak menemukan siwak ya, kemudian dia bersiwak dengan menggunakan jari-jarinya sendiri ya, atau jari-jari temannya sendiri ya, itu dengan catatan mendapatkan izin ya, waktu sholat siwaknya lupa ya, tidak apa-apa kita menggunakan di lengan baju kita ya. Tapi hati-hati kalau sudah 1 minggu tidak sikatan, kemudian kita menggunakan siwaknya pakai kain baju lengan kita, ya jadi kuning semua. Ya. Ya. Itu. Jadi tetap bagi mereka yang menggunakan bersiwak jari-jarinya kasar, nah, ini pendapat yang kedua mendapatkan kesunahan. Yang ketiga, ini mendapatkan kesunahan dengan catatan dia itu tidak menemukan lagi atau tidak mempunyai selain itu. Ya. Wala yasulu wajada. Kalau dia menemukan siwak, ada siwaknya, tapi kok tidak digunakan, malah menggunakan jari-jarinya, maka itu tidak mendapatkan kesunahan. Ya. Ya. Bahwa 2 rakaat siwak itu khairun min 70 rakatan bi ghairi siwak. 2 rakaatnya orang yang bersiwakan, ibadahnya bersiwakan, itu sudah senilai 70. Ya, bandingannya 70 rakaat dengan orang yang tidak menggunakan siwak. Ya. Cuma siwakan kan, ya, tidak sampai 1 menit, ya. Hanya beberapa detik saja. Ya. Ulama sudah menyarankan tidak punya siwak pakai kayu, ya, cari kayu di mana, ya. Tapi jangan menggunakan besi ya. Siwakannya pakai besi, tidak ada ya. Harus pakai kayu ya. Tapi yang kayu yang lebih utama, yang lebih afdal itu adalah kayu min arokin ya. Banyak sudah, cuma senilai 7.000 ya. Itu sudah kita mendapatkan kesunahan yang luar biasa. Wa istaka ardhan mubtadi'an bil janibil aiman min famih. Ini sudah biasa tentang tata cara siwakan ya. Maka kita mulainya dengan dari ke arah kanan terlebih dahulu, ya, dari kanan ya, dengan melebar itu dari arah kanan. Nah, kemudian kita niat di situ, niat ityan bisunnah, niat di situ melaksanakan sunnahnya Rasulullah ya, itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika dia itu bersiwakan, maka niatnya adalah Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin, itu. Atau yang seperti yang kita hafalkan ya, di panduan-panduan diklat itu, di panduan-panduan pendidikan salat Allah
Allahumma bayyid bihi asnani wa sutta bihi lisati, itu sudah dihafalkan. Wa afsi bihi lisani. Nah, kalau kita mau lebih cepat ya pakai ini, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Allah berikanlah barokah pada siwak ini ya arhamar rahimin. Itu. Jadi kalau kita melaksanakan sunnah siwak, bahkan di kitab Fathul Qorib itu kan sudah jelas. Kalau kita ingin menggunakan siwak itu harus niat. Kalau ingin mendapatkan pahala bersiwak. Jadi siwak itu ada niatnya. Kalau kita tidak niat, maka tidak akan mendapatkan pahala bersiwak. Ya, itulah yang membedakan antara ibadah dan selain ibadah. Dengan adanya apa? Adanya niat. Ya. Itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahalanya siwak, maka kita harus niat. Ya. Tapi dijabarkan lagi, boleh tidak usah niat. Ya. Ya. Apabila di situ dalam melaksanakan niatnya itu fi dimni ibadah. Ya. Dalam kategori ibadah. Seperti kita mau sholat. Ya. Kan jelas-jelas itu sudah ibadah. Ada yang mengatakan kalau waktu itu sudah tidak usah disunatkan untuk niat lagi sudah. Cukup sudah bersiwakan. Itu sudah mendapatkan pahala sunnah siwak. Kalau kita santai-santai, ya, malam yakun fi dimni ibadah, di luar ibadah, santai-santai. Ya. Kemudian kita siwakan. Kalau itu tidak ada niat, maka tidak akan mendapatkan pahala. Kalau ada niat, maka mendapatkan pahala. Ya. Lebih gampangnya, lebih mudahnya kalau dalam masalah ibadah, dalam masuk kategori ibadah, maka tidak usah dibutuhkan untuk berniat. Ya. Kalau di luar ibadah, kita santai-santai, jalan-jalan sudah, sholatnya sudah misalnya. Nah, kemudian kita jalan kok siwakan, ya. Maka itu dibutuhkan niat. Kalau masuk lingkup ibadah, maka tidak usah membutuhkan niat. Nah, itu tentang cara-cara kita bersiwak. Kemudian sebagian ulama juga menyampaikan siwak yang kita pakai itu dengan kayu yang tidak terlalu panjang, ya, juga tidak terlalu pendek, tidak terlalu kering, juga tidak terlalu basah. Ya. Tidak terlalu basah. Nah, kalau memang nanti sangat kering, maka harus dilemeskan dengan air, ya. Biar tidak terlalu keras, ya. Karena itu juga membahayakan terhadap gusi kita. Juga wala basa bistimali siwaki ghairihim biidnihi, ya. Juga tidak berbahaya bila menggunakan siwaknya orang lain, ya. Siwak temannya dipakai, mun gelem, ya. Coba saya minjem siwaknya, ya. Ya. Yang dipinjam ini tidak pernah sikatan misalnya, ya tidak masalah. Yang penting biidnihi, ya. Sudah yakin, ya. Saking barokah, saking tidak mau lepas dengan siwak, ketika siwaknya lupa minjem, ya. Minjem ke temannya, ya, itu. Ya tidak masalah. Yang penting dengan biidnihi, ya. Dengan izin orangnya, itu. Jadi harus ada izin sekalipun itu menggunakan siwaknya orang lain, tidak masalah minjem, ya. Atau 5 waktu kita minjem, kita tidak punya siwak, kemudian kita ingin mendapatkan senilai 70 rakaat. Gimana? Ya harus bersiwakan dengan minjem. Duhur minjem gak ini, ya. Kemudian sholat asarnya lihat temannya kok siwak minjem, ya. Maghrib tidak punya siwak minjem. Jadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, minjem 5 waktu itu minjem siwak ke temannya tidak masalah, ya. Yang penting ya tidak malu lah, itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, ya, apa yang sudah kita pelajari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.